Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin memaparkan sebuah presentasi bisnis yaitu tentang Farmers Coin, solusi bisnis di tengah krisis, menjadi petani digital membentuk aset masa depan. Semoga teman-teman semua pada kesempatan yang baik ini dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan yang sehat walafiat serta terhindar dari wabah penyakit COVID-19 atau virus corona yang saat ini tengah melanda di seluruh dunia. Baik, saat ini kita tengah dilanda sebuah krisis ya, baik itu krisis ekonomi dan banyak hal lainnya yang kemudian mengganggu aktivitas kita, terutama adalah dalam dunia bisnis atau dalam dunia ekonomi. Nah, ada sebuah solusi bisnis di tengah krisis, yaitu dengan menjadi seorang petani digital membentuk aset masa depan bersama Farmers Coin. Farmers Coin itu apa sih? Nanti saya jelaskan pelan-pelan dan intinya adalah ini adalah tentang bagaimana melakukan sebuah pertanian digital Farmers Coin. Ya, Farco atau Farmers Coin adalah sebuah aset digital yang dikembangkan dengan semangat gotong royong dan menggunakan konsep digital farming untuk proses produksinya, sehingga mudah dikelola dan dapat diperjualbelikan di seluruh dunia. Jadi digital farming ini adalah pertanian digital. Mungkin teman-teman agak bingung, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Apa itu aset digital? Aset digital adalah sesuatu yang bernilai namun tidak memiliki wujud fisik tetapi berguna dan dapat dipindah tangankan. Aset digital biasanya berkaitan dengan internet. Jadi yang namanya aset artinya sesuatu yang memiliki harga, memiliki nilai, tetapi karena ini digital maka tidak berwujud, tidak dapat kita sentuh begitu ya, tetapi memiliki nilai dan dapat dipindah tangankan. Artinya bisa diberikan kepada orang lain, entah dalam tujuan ditransfer atau mungkin dijual, apapun tujuannya. Jadi aset digital itu dapat dipindah tangankan. Nah, ini adalah beberapa contoh yang terkait dengan digital. Ada pulsa, kemudian ada e-money, kemudian ada e-gold, ya, kemudian ada Bitcoin, ada YouTube. YouTube di sini adalah akun YouTube. Jadi kalau kita punya akun konten YouTube yang sudah sangat banyak subscribernya, artinya konten itu sangatlah berharga. Kita bisa saja menjual konten tersebut atau channel tersebut kepada orang lain. Kemudian ada juga OVO, GoPay atau digital payment ya. Ada website, software dan lain-lain. Saya bahas satu contoh saja di sini yaitu misalkan pulsa. Pulsa ini tidak ada wujudnya. Kita tidak bisa pegang pulsa, betul? Tapi kita bisa gunakan pulsanya. Saat kita membeli pulsa di counter tempat pengisian pulsa, kita akan memberikan sejumlah uang dan kemudian ada digit-digit angka yang bisa kita lihat menjadi saldo di dalam handphone kita. Nah, itu adalah contoh nyata bahwa sesuatu yang tidak berwujud belum tentu tidak berguna. Maka itu saat ini karena eranya sudah era digitalisasi, maka banyak bermunculan yaitu sebutan-sebutan atau istilah yang disebut dengan aset digital. Nah, kemudian ada pertanian digital Farmers Coin. Seperti apa sih maksudnya? Lalu kemudian apa keuntungannya dan bagaimana mekanismenya? Saya akan jelaskan poin demi poin. Simak perlahan-lahan ya. Pertanian digital Farco itu apa kira-kira? Pertanian yang dilakukan secara virtual dengan alat bantu smartphone atau komputer. Jadi pertanian ini tidak memerlukan sawah nyata seperti pertanian pada umumnya, melainkan pertanian ini dilakukan di dalam smartphone atau di dalam komputer kita. Jadi pertanian digital adalah pertanian yang dilakukan secara virtual. Kira-kira seperti itu. Dan ada beberapa kelebihannya. Yang pertama adalah mudah untuk dikelola. Yang kedua, pengelolaan pertanian Farco ini terjadi secara otomatis ya. Kemudian pertanian Farco bisa dilakukan dimanapun ya. Baik Anda yang berada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika, Inggris, manapun, dimanapun Anda berada, selama Anda memiliki sebuah koneksi internet, kemudian ada sebuah gadget baik komputer maupun smartphone, Anda bisa menjadi seorang petani digital Farco. Kelebihan lainnya adalah panennya terjadi secara progresif dan pasti, artinya tidak ada namanya gagal panen. Kemudian
panen otomatis terakumulasi. Jadi setiap hasil panen yang Anda peroleh itu akan langsung terakumulasi dan langsung menambah jumlah hasil panen yang telah Anda miliki. Kemudian hasil panen juga bisa menjadi bibit Farco untuk digunakan petani digital lainnya atau petani Farco lainnya. Nah, mungkin teman-teman agak bingung, nggak apa-apa, pelan-pelan aja untuk menyimaknya. Kira-kira begini gambarannya ya. Mengapa harus ada pertanian Farco? Ini adalah pertanyaan paling mendasar pada kalangan awam. Jadi begini, saya buat ilustrasi sederhana saja. Jika saat ini ada 26 butir biji jagung, ya, bagaimana caranya agar biji jagung tersebut bisa menjadi 1 juta butir? Ini adalah pertanyaan sederhana yang harusnya bisa dijawab. Oke. Jika saat ini ada 26 butir biji jagung, bagaimana caranya agar bisa menjadi 1 juta butir? Artinya di seluruh dunia hanya ada 26 butir biji jagung. Jadi kita nggak bisa beli lagi nih biji jagung di tempat lain karena memang tidak ada. Jadi anggap hanya ada 26 butir biji jagung. Kira-kira bagaimana caranya agar bisa menjadi 1 juta butir? Maka jawabannya adalah ditanam. 26 butir biji jagung tersebut harus ditanam. Lalu kemudian menghasilkan hasil panen, katakanlah hasil panennya ada 1.500 butir begitu misalkan ya. Lalu kemudian kan belum sampai 1 juta, maka ditanam lagi. Terus dilakukan sampai akhirnya jumlah biji jagungnya mencapai 1 juta butir. Sampai di sini paham kira-kira? Jadi hanya ada 26 butir biji jagung. Agar menjadi 1 juta butir, maka 26 butir biji jagung tersebut harus ditanam, dipanen, ditanam lagi, dipanen, ditanam lagi, sehingga lama-lama jumlah jagungnya menjadi banyak. Nah, kemudian apa kaitannya dengan Farco? Farco itu memiliki sebuah target produksi global, yaitu ingin memproduksi 100 juta Farco. Kalau tadi jagung adalah 1 juta, Farco ingin memproduksi 100 juta farmers coin di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tetapi berangkat dari bibit yang tersedia di awal, yaitu hanya 1 juta Farco. Sehingga pertanyaannya hampir mirip dengan pertanyaan jagung tadi. Ada bibit 1 juta Farco, bagaimana caranya agar menjadi 100 juta Farco? Nangkap kira-kira teman-teman? Ya, ada bibit 1 juta Farco, bagaimana caranya agar menjadi 100 juta Farco? Maka diperlukanlah penanaman bibit perdananya, yaitu sebanyak 1 juta Farco tersebut yang akan ditanam oleh para petani digital, dan kemudian hasil panennya akan ditanam lagi, panen lagi, ditanam lagi. Tetapi ada syarat ketentuan yang berlaku sehingga setiap petani harus mengikuti segala aturan yang diberlakukan di dalam sistem farmers coin. Tapi intinya adalah bagaimana membuat 1 juta bibit Farco perdana agar menjadi 100 juta Farco. Kemudian, sekarang bagaimana kalau kita ingin menjadi seorang petani Farco? Baik, ini adalah penjelasan yang sangat sederhana, tetapi juga perlu ketelitian untuk memperhatikan presentasi yang saya sampaikan ini. Ada beberapa langkah untuk menjadi petani farmers coin. Yang pertama adalah yang namanya pertanian berarti ada sawah. Logikanya seperti itu. Maka di dalam Farco juga ada yang namanya sawah atau kita menyebutnya sebagai Farco block. Perbedaannya adalah sawah jagung itu nyata, bisa kita lihat. Ada tanahnya, ada wujudnya, ada bentuknya dan lain sebagainya. Sementara Farco block itu adalah virtual. Artinya kita hanya bisa melihatnya di dalam handphone atau komputer yang kita gunakan untuk bertani Farco. Jadi yang pertama, sewa sawah Farco. Yang kedua adalah beli bibit Farco-nya. Belinya kemana? Belinya kepada orang yang punya bibit. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kalau sudah punya sawahnya, sudah sewa sawahnya ya, kemudian sudah punya bibitnya, maka tanamlah bibit Farco itu di dalam sawah Farco. Setelah itu, kita tinggal mengelola panen Farco yang terjadi.
Anda dapat mengontrol Farco Block atau kita dapat mengontrol sawah Farco kita dimanapun di seluruh dunia hanya dengan smartphone dan internet. Jadi pertanian Farco ini dilakukan dengan menggunakan sebuah aplikasi khusus yang nantinya akan mempermudah para petani Farco untuk mengelola Farco Blocknya dan juga hasil panen Farconya. Nah, kalau saya bicara mengenai sawah, artinya ada sawah yang kecil, ada sawah yang sedang, ada sawah yang besar. Sama, dalam konteks pertanian digital Farco ini, ada sawah yang kecil, ada sawah yang sedang, ada sawah yang besar. Sawah yang kecil maka muat bibitnya sedikit, berarti panennya juga sedikit. Sawah yang besar, muat bibitnya banyak, maka otomatis panennya juga banyak. Nah, sekarang bibit Farco. Kalau tadi saya bicara sawah, sekarang saya bicara bibit Farco. Satu bibit Farco pada saat ini, pada saat video ini saya buat adalah Rp10.000 untuk satu bibit Farco. Tetapi harga Farco dapat berubah sesuai dengan harga yang berlaku pada pergerakan pasar saat itu. Artinya, jika teman-teman melihat video ini mungkin beberapa bulan atau mungkin tahun setelah saya membuat video ini, bisa jadi harganya sudah tidak lagi 10.000. Tapi pada saat saya membuat video ini, di saat ini harganya adalah Rp10.000 per satu Farco. Sekarang pertanyaannya, kemana kalau kita ingin menjadi petani bisa membeli bibit Farconya? Bibit Farco dapat dibeli di yang pertama adalah petani Farco yang sudah panen. Jadi, jika teman-teman ingin menjadi petani Farco, maka bisa membeli bibit Farco kepada para petani yang sudah panen. Atau, teman-teman gampangnya adalah belilah bibit Farco kepada orang yang memberikan video ini. Karena kemungkinan besar orang yang memberikan video ini adalah seorang petani. Nanti dia akan mencarikan bibit untuk kebutuhan teman-teman semua. Yang kedua, membeli bibit Farco juga bisa dilakukan kepada pemborong bibit Farco. Tadi sudah saya sampaikan ada 1 juta bibit perdana. Nah, para pemborong membeli bibit itu kemudian mereka simpan untuk nanti dijual kepada calon petani. Karena setiap petani hanya boleh menanam dalam jumlah terbatas. Tetapi bibit yang dimiliki oleh para pemborong ini sangatlah terbatas. Jadi belum tentu ada banyak ya. Jadi lebih tepatnya, lebih pastinya adalah belilah bibit Farco kepada para petani yang sudah panen. Atau di masa mendatang, bibit Farco juga dapat dibeli di pertama adalah pasar trading Farco. Jadi Farco nantinya akan membuka sebuah pasar trading. Jadi Anda bisa membelinya di pasar trading tersebut ya, apabila memang sudah dibuka. Pada saat video ini saya buat, pasar trading Farco belum dibuka. Kemudian yang kedua, bisa membeli bibit Farco kepada pengguna aplikasi Farcobard. Apa itu Farcobard? Nanti saya jelaskan di materi berikutnya. Kemudian yang ketiga, bisa membeli kepada mitra Farco. Mitra Farco adalah kelompok usaha, warung gitu ya, atau merchant atau kemudian pedagang-pedagang yang mereka menjual beragam produk, tetapi mereka juga bisa menerima barter dengan Farco dan otomatis mereka bisa menjual bibit Farco untuk kebutuhan para petani Farco. Farco yang disimpan di dalam dompet Farco tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Ini poin penting. Jadi, kalau saya bicara pertanian, ada 2 poin yang harus dipahami. Yang pertama adalah sawah, yang kedua lumbung. Nah, sawah itu apa? Sawah adalah tempat menanam. Sementara lumbung adalah tempat menyimpan hasil panen. Nah, di Farco ada sawah, ada dompet. Sawah adalah Farco Block tadi, tempat kita menanam Farco. Sementara dompet Farco atau dikenal sebagai wallet itu adalah tempat untuk menyimpan Farco yang kita miliki. Oke, nah ini adalah Farco Plan System. Saya akan menjelaskan secara perlahan-lahan, simak poin demi poin karena ini agak-agak rumit dan harus benar-benar fokus untuk memperhatikannya. Yang pertama adalah di sini ada tertera mengenai satu Farco sama dengan 10.000. Ini adalah harga bibit pada saat video ini dibuat. Kemudian tadi saya katakan ada beberapa jenis sawah ya. Kemudian ada juga sewa sawah namanya. Maka di sini ada jenis blok, ke bawah ini adalah jenis bloknya. Sementara ini adalah harga sewa bloknya. Jadi sebagai contoh, untuk blok yang berjenis starter
Ini harga sewanya adalah Rp25.000. Untuk blok jenis basic, harga sewanya adalah Rp50.000. Dan seterusnya untuk blok yang paling besar yaitu crown, ini harga sewanya adalah Rp500.000. Dan biaya sewa Farco blok ini hanya 1 kali seumur hidup. Jadi biaya sewa Farco blok ini hanya 1 kali seumur hidup. Kemudian setiap blok itu memiliki kapasitas tanam bibit yang berbeda-beda. Untuk starter misalkan, ini memiliki kapasitas tanam bibit hanya sebanyak 37,5 Farco. Untuk blok basic itu adalah 75 Farco. Dan seterusnya untuk blok crown adalah 1.200 Farco. Dan di sini ada keterangan total modal. Sebagai contoh, saya akan bahas poin pertama dulu, yaitu starter. Starter di sini harga sewa Rp25.000 untuk bloknya, kapasitas bibitnya 37,5 dan total modalnya adalah Rp400.000. Maksudnya bagaimana? Begini kira-kira teman-teman. Yang pertama adalah kalau kita mau jadi petani kita harus sewa dulu Farco bloknya, yaitu Rp25.000 di blok starter ya misalkan ya. Kemudian kita perlu beli bibit 37,5. Sekarang harga bibitnya berapa? Ternyata harga bibitnya pada saat video ini dibuat adalah Rp10.000. Maka 37,5 ini setara dengan Rp375.000. Ditambah biaya sewa bloknya Rp25.000 sehingga total modal yang kita keluarkan untuk menjadi petani Farco adalah Rp400.000. Ini kalau kita mau memilih atau menanam di blok starter. Dan untuk teman-teman perlu diperhatikan bahwa memulai tidak harus dari starter karena memang untuk pemilihan blok ini satu orang hanya boleh memilih 1 kali seumur hidup. Jadi Anda boleh langsung memilih crown atau gold atau advance atau yang manapun sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Nah, kemudian saya akan bahas lebih lanjut mengenai starter ya. Di sini starternya saja yang saya bahas. Dengan modal Rp400.000 maka kita sudah memiliki 1 Farco blok yaitu starter, kemudian tertanam 37,5 bibit Farco. Nah, katakanlah hari ini kita mulai menanamnya, maka mulai besok setiap jam 6 pagi kita akan memiliki hasil panen yaitu 0,05 Farco. Ya, mulai besok kita akan memiliki hasil panen 0,05 Farco yang terjadi selama 1.000 hari. Jadi bibitnya kita tanam, kemudian besok kita menerima hasil panen 0,05 Farco. Selama berapa hari? 1.000 hari. Sehingga total hasil panen yang kita miliki adalah menjadi 50 Farco. Nah, dengan seperti ini maka otomatis jumlah panen akan selalu lebih banyak daripada jumlah bibit yang telah ditanam. Maka otomatis ini akan menambah jumlah peredaran Farmers Coin di seluruh dunia. Semakin besar yang ditanam, maka semakin besar hasil panennya. Kira-kira seperti itu. Kemudian, di sini ada potensi keuntungan. Potensi keuntungan ini maksudnya seperti apa? Begini teman-teman. Saya ambil contoh di starter saja ya, kita nggak usah ambil contoh yang lain, yang mudah saja. Starter, katakanlah teman-teman menanam di blok starter dengan modal Rp400.000, kemudian setiap hari akan memiliki Farco 0,05 Farco, dan terjadi selama 1.000 hari begitu, maka total panenmu adalah 50 Farco. Nah, jika pada saat itu harga Farco naik 1 Farco menjadi 50.000 saja, maka 50 Farco yang kita miliki ini setara dengan Rp2.500.000. Jika naik di 100.000 maka setara dengan Rp5 juta. Atau jika naik di 500.000 maka akan setara dengan Rp25 juta. Mungkin bagi teman-teman, kok bisa naik ya? Bagaimana ceritanya? Baik, saya akan jelaskan nanti di slide berikutnya. Intinya pahami dulu bahwa yang kita tanam adalah Farco, bukan uang. Kita menanam Farco. Kemudian hasil panennya juga Farco, bukan uang, tetapi Farco. Nah, tetapi ini menjadi bernilai karena Farco-nya kita jual dan kita bisa mendapatkan uang. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, potensi keuntungan adalah ilustrasi ketika terjadi kenaikan nilai Farco. Kenaikan terjadi tergantung supply and demand. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Intinya, ini adalah plan sistemnya Farco, jadi hanya ada 7 kategori blok yang tersedia dan setiap petani hanya memiliki kesempatan 1 kali memilih
dan 1 kali menanam. Jadi peringatan penting di sini, 1 orang hanya diperbolehkan memilih 1 blok dan menanam 1 kali seumur hidup. Jadi kalau sudah 1000 hari, sudah selesai panennya, maka tidak boleh menanam lagi. Oke, itu adalah aturan utama di dalam Farmers Coin. Nah, sekarang ini adalah ilustrasi keuntungan sederhana. Sebagai contoh, katakanlah Anda menanam 150 Farco hari ini dengan total modal yaitu Rp1.575.000 dan Farco Anda akan menjadi 200 Farco. Jika setelah panen harga Farco naik menjadi 25.000 per Farco, maka total aset Anda adalah 200 dikali Rp25.000 sama dengan 5 juta rupiah. Atau jika harga Farco adalah 100.000 misalkan, maka total aset Anda adalah setara dengan 200 Farco dikali Rp100.000 sama dengan 20 juta rupiah. Pertanyaan saya adalah, aset apakah yang memiliki kenaikan nilai lebih dari 1000% dalam kurun waktu 3 tahun? Properti mungkin? Saya rasa tidak mungkin sampai dengan 1000% dalam kurun waktu 3 tahun. Atau emas juga tidak mungkin. Itu hanya terjadi pada aset digital biasanya. Nah, untuk teman-teman yang sudah memahami aset digital seperti cryptocurrency pasti sudah paham mengenai kenaikan nilai yang terjadi di dalam sebuah aset digital. Nah, pertanyaan terbesar bagi orang awam adalah mengapa harga Farco bisa mengalami kenaikan? Ini adalah pertanyaan mendasar, ini adalah pertanyaan terbesar, dan ini juga yang menjadi jawaban atas penasaran teman-teman, kok harga Farco-nya bisa naik? Apa yang menyebabkan Farco itu naik? Baik, simak baik-baik dan perhatikan lebih serius lagi ya. Oke, ini adalah planningnya Farco. Yang pertama ada trading Farco yang akan dibuka. Tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap Farco itu ditanam oleh para petani. Nantinya setiap petani yang menanam, misalkan si A, petani A menanam 500, petani B menanam 1000, maka jumlah tanamnya total ada 1500. Petani C menanam 1000 maka menjadi 2500. Petani D menanam 1000 maka menjadi 3500. Nah, kira-kira seperti itu. Jumlah tanam semua petani akan dihitung, dikalkulasi. Dan ketika jumlah Farco yang tertanam telah mencapai 1 juta Farco, maka sistem Farmers Coin akan membuka sebuah platform trading Farmers Coin, di mana nanti aktivitas jual beli Farco dilakukan di dalam trading tersebut. Jadi orang yang butuh bibit membelinya di pasar trading, orang yang ingin menjual bibit juga menjualnya di pasar trading. Dan itu akan dibuka ketika jumlah Farco yang tertanam telah mencapai 1 juta Farco. Kemudian yang kedua, Farco juga akan meluncurkan sebuah aplikasi FarcoBart. Ini yang tadi saya bahas di slide sebelumnya. FarcoBart adalah sebuah aplikasi yang akan diluncurkan setelah 2 juta Farco tertanam. Jadi kalau tadi adalah trading dibuka setelah 1 juta Farco tertanam, sementara FarcoBart akan dibuka setelah 2 juta Farco tertanam. FarcoBart adalah sebuah aplikasi mobile yang disediakan khusus untuk masyarakat umum yang ingin memiliki Farmers Coin. Setiap Farco yang dimiliki dapat langsung dibarter dengan beragam produk, PPOB, multi-payment, ticketing, dan lain-lain. Dan bahkan di dalam aplikasi FarcoBart, seseorang yang menjadi pengguna FarcoBart itu bisa menukar Farco-nya dengan kebutuhan sehari-hari. Misalkan Anda pengen beli rokok begitu ya. Anda ke warung dan kemudian menukarkan sejumlah Farco yang Anda miliki dengan rokok yang tersedia di warung tersebut. Atau Anda ingin menginap di sebuah hotel, nanti Anda bisa menukarkan Farco yang Anda miliki untuk digunakan sebagai alat tukar atau barter dengan biaya menginap di hotel tersebut. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, tetapi di dalam FarcoBart ini adalah aplikasi khusus untuk masyarakat umum, artinya mereka belum tentu sebagai petani. Jadi
Seorang petani nantinya sudah pasti memiliki aplikasi Farcobard. Tetapi seorang pengguna atau user Farcobard belum tentu seorang petani. Jadi masyarakat umum bisa memiliki Farco, dia membeli Farco baik itu kepada petani maupun di pasar trading, yang nantinya dia hanya akan simpan di dalam wallet. Tidak ditanam ya, dia hanya simpan di dalam wallet, dan kemudian nilai daripada Farco-nya itu akan terjadi fluktuasi tergantung pada nilai Farco yang sedang berlaku. Jika contoh misalkan, katakanlah Anda adalah seorang pengguna Farcobard, kemudian memiliki saldo 2 Farco misalkan. Nanti ada di situ setara dengan Rp20.000. Tapi ketika harga Farco-nya naik menjadi Rp50.000, maka 2 Farco tersebut akan setara dengan Rp100.000. Dan nilai plusnya adalah seorang pengguna Farcobard itu bisa langsung menggunakan Farco yang dimiliki untuk dibarter dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti PPOB atau payment point online bank ya, biasanya berbentuk pulsa, kemudian voucher game dan lain sebagainya. Lalu kemudian multi payment untuk bayar tagihan, angsuran, tiketing untuk tiket kereta api, bus dan lain sebagainya, pesawat ya, dan lain-lain seperti juga menginap di hotel. Nah, pengguna Farcobard juga memiliki fasilitas untuk melakukan barter Farco yang dimiliki kepada para mitra Farco. Apa itu mitra Farco? Mitra Farco adalah kelompok usaha yang meliputi pedagang tetap. Jadi pedagang tetap ini bisa warung tetap ya, bisa restoran, kemudian bisa juga material, kemudian bisa juga barbershop, kemudian bisa juga swalayan dan lain sebagainya. Kemudian pedagang keliling, nah ini yang menarik. Jadi pengguna Farcobard nantinya dia bisa membeli atau memilih ya makanan atau sesuatu yang dijajakan secara keliling. Misalkan teman-teman sudah menggunakan Farcobard terus pengen makan siomay begitu misalkan, biasanya jam 11 siang ada pedagang siomay yang lewat di depan rumah Anda, kok sekarang belum lewat. Anda bisa cek di dalam Farcobard, nantinya Anda bisa tahu seorang pedagang siomay langganan Anda sedang berada di mana. Karena nantinya sistem Farmers Coin akan menjaring seluruh pelaku usaha, baik UMKM, kemudian mikro, dan terutama adalah para pelaku usaha mikro. Karena di dalam Farmers Coin ada satu fokus utama tujuannya, yaitu adalah membangun aset digital masa depan untuk pemerataan dan keadilan di dalam hukum ekonomi. Dan ini adalah 3 aplikasi yang nantinya akan diluncurkan pada saat Farcobard itu diluncurkan, maka secara otomatis 3 aplikasi yang akan langsung diluncurkan. Yang pertama aplikasi Farcobard, ini adalah untuk user. Kemudian yang di tengah ini adalah aplikasi mitra, yaitu untuk para pedagangnya. Kemudian yang di pojok adalah untuk aplikasi peddler atau pedagang kelilingnya. Jadi nantinya pedagang keliling yang tergabung di dalam mitra Farco, mereka juga akan punya kesempatan untuk menjual pulsa, tiket pesawat, kemudian hotel dan lain sebagainya, sambil mereka menjajakan dagangan yang mereka pasarkan kepada Anda. Ini yang menarik. Tentu teman-teman belum pernah melihat ada pedagang keliling yang juga jualan pulsa atau mungkin jualan token PLN begitu ya, kira-kira jual tiket bus, tiket pesawat, kereta api. Nanti mereka selain katakanlah menjual bakso atau menjual somai, mereka juga menjual layanan PPOB dan multi payment sambil menjajakan dagangannya. Ini yang menarik di dalam Farcobard, sehingga masyarakat umum nantinya akan sangat aman ketika mereka membeli aset Farmers Coin untuk mereka simpan, karena memiliki kenaikan-kenaikan nilai yang akan terus mengikuti aset Farco yang mereka miliki. Nah, 2 poin tadi belum menjawab apa yang menyebabkan Farco naik. Sekarang simak dengan teliti. Inilah penyebab utama kenapa Farmers Coin bisa memiliki kenaikan harga. Ada 5 poin emas di dalam Farmers Coin atau 5 gold point ya di dalam Farmers Coin. Yang pertama adalah bibit Farco hanya dapat dihasilkan dari panen para petani Farco. Jadi, bibit Farco hanya dapat dihasilkan dari panen para petani Farco. Ini poin pentingnya. Jadi, sistem tidak bisa mengeluarkan bibit atau memunculkan bibit Farco selain daripada bibit perdana yang hanya berjumlah 1 juta Farco yang ada di awal tadi.
Kemudian yang kedua, hasil panen para petani sangatlah sedikit, yaitu 0,05 sampai 1,6 farko per hari. Jadi setiap petani panennya itu hanya 0,05 sampai 1,6 farko per hari. Satu contoh misalkan, teman-teman menanam katakanlah 1.200 farko. Ketika hari ini 1.200 itu ditanam, maka besok artinya teman-teman tidak punya 1.200 loh ya. Tapi yang teman-teman punya hanyalah 1,6 farko. Karena itu adalah hasil panen harian jika menanam 1.200. Jadi ditanam 1.200, maka 1.200 itu akan lenyap, hilang, kasarnya seperti itu ya. Dan akan berubah menjadi hasil panen mulai besok, yaitu 1,6 farko setiap hari selama 1.000 hari. Begitupun kalau tanamnya starter 37,5, panennya cuma 0,05 farko per hari. Jadi poin pertama sudah saya sampaikan, poin kedua adalah hasil panen para petani sangatlah sedikit, yaitu 0,05 sampai 1,6 farko per hari. Poin ketiga, setiap petani farko hanya bisa memilih farko blok dan menanam 1 kali dalam seumur hidup. Jadi kalau sudah Anda menjadi petani, tanam kemudian panennya selesai sudah 1.000 hari, maka Anda tidak bisa lagi menanam lagi, ya, tidak boleh menanam lagi di blok manapun, baik itu yang lebih tinggi, lebih rendah, pokoknya tidak boleh menanam lagi. Itu adalah aturan daripada Farmers Coin. Yang keempat, semakin mahal harga farko, maka semakin sedikit yang mampu ditanam oleh petani baru. Ini juga gold point. Logikanya ketika harga farko 10.000, mungkin teman-teman bisa berpikir untuk menanam 1.200 karena total modalnya hanya 12.500.000 rupiah. Bagaimana jika harga farkonya 100.000? Yakin, berani menanam di nominal 120.500.000 rupiah ketika satu farko bernilai 100.000? Saya yakin akan sangat sedikit orang yang mau menanam di angka tersebut. Jadi semakin mahal harga farko, maka semakin sedikit yang mampu ditanam oleh petani baru. Kalau semakin sedikit yang mampu ditanam, berarti jumlah peredaran farkonya atau penambahan farkonya juga semakin sedikit. Artinya menjadi semakin langka. Dan yang kelima, semakin sedikit petani baru, maka semakin langka ketersediaan bibit farko baru. Ya, semakin sedikit petani baru, maka semakin langka ketersediaan bibit farko baru. Nah, mungkin teman-teman agak bingung dengan 5 poin Farmers Coin ini atau 5 gold point ini, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan teman-teman bisa diskusi dengan orang yang memberikan video ini kepada Anda. Atau Anda juga bisa mempelajarinya secara perlahan-lahan sehingga nantinya bisa menangkap apa yang dipaparkan. Dan ini adalah penjelasan lebih detail lagi alasan kenapa farko akan naik. Oke, ingat tadi ada sebuah rencana open trading farko. Pasar trading farko akan dibuka saat jumlah farko yang tertanam di seluruh dunia telah mencapai 1 juta farko. Jadi logikanya, sekarang jika satu petani menanam 300 farko, kita ambil contoh saja ya, atau analisa sederhana. Jika satu petani menanam 300 farko, maka 1 juta farko itu berarti habis ditanam oleh 3.333 petani farko. Poin ini harus ditangkap ya, jadi harus dipahami pelan-pelan. Jika satu petani tanam 300 farko, maka 1 juta farko berarti habis ditanam oleh 3.333 petani farko. Sementara satu petani kalau dia tanam 300 farko, maka panennya hanya 0,4 farko per hari. Jadi sebagai contoh, misalkan begini, hari ini ada 1 juta bibit farko yang tersedia. Kemudian ternyata ditanam semua oleh para petani. Dan masing-masing petani menanam 300 farko. Maka akan menciptakan 3.333 petani farko. Dan setiap petani mulai besok akan panen 0,4 farko per hari. Ingat ya, satu orang hanya punya 0,4 farko per hari. Jadi yang 1 juta kemana? Sudah tidak ada. Jadi peredaran farko di dunia pada saat ini menjadi 0 dan besok akan ada 0,4 farko per hari. Begitu gambarannya kira-kira. Kemudian terjadilah realisasi open trading farko atau dibukalah pasar tradingnya farko.
Ingat, ada 3.333 petani Farco dengan masing-masing petani memiliki hasil panen 0,4 Farco per hari. Ya. Maka otomatis dalam 7 hari ada rumus seperti ini, 0,4 Farco dikali 3.333 petani dikali 7 hari. Sehingga ada hasil panen Farco yaitu 9.332 Farco. Itu adalah kurang lebihnya ya. Ada koma tapi di sini saya lakukan pembulatan saja. 9.332 Farco. Itu adalah Farco yang tersedia selama 7 hari atau per 7 hari dari hasil panen para petani yang berjumlah 3.333 petani Farco. Sampai di sini bisa dipahami kira-kira teman-teman? Kemudian, jika rata-rata petani melakukan duplikasi atau terjadi pertumbuhan calon petani baru, ya, dalam 1 minggu misalkan 10% saja dari jumlah petani Farco yang tersedia atau yang sudah ada, dari 3.000-an petani Farco itu ternyata minggu depannya ada 300 calon petani baru. Berarti calon petani baru tersebut kan butuh bibit, betul nggak? Nah sekarang masing-masing petani ternyata juga ingin menanam di 300 Farco. Saya ambil yang sedang saja ya. Masing-masing petani ingin menanam di 300 Farco. Maka otomatis seluruh calon petani itu membutuhkan bibit yaitu sebanyak 300 petani dikali 300 Farco sama dengan 99.000 Farco. Ya, jadi dari 3.000-an petani Farco yang sudah ada, ternyata minggu depan begitu kira-kira ada 300 calon petani baru. Maka seluruh calon petani baru itu kan membutuhkan bibit. Kalau satu petani mau tanam 300 berarti butuhnya 99.000 bibit Farco. Sementara bibit Farco yang tersedia ada enggak? Ada, yaitu dari hasil panen para petani yang lain yang sebelumnya. Berapa jumlahnya? 9.332 Farco per 1 minggu. Berarti kita bisa masuk slide berikutnya. Kebutuhan Farco meningkat. Stok per minggu hanya 9.332 Farco. Sementara kebutuhan per minggu mencapai 99.000 Farco. Ini adalah ketika setiap calon petani mau tanamnya 300. Bagaimana kalau mau tanamnya 600 atau 1.200? Maka lebih gila lagi kebutuhan per minggunya. Nah sekarang ketika lebih besar kebutuhan daripada stok, maka nilai tawar terhadap Farco akan mengalami kenaikan. Itulah fungsinya dibuka pasar trading. Karena banyak calon petani akan berebut mendapatkan bibit Farco. Nah contoh paling nyata daripada statement ini adalah ketika lebih besar kebutuhan daripada stok, maka nilai akan naik. Teman-teman semua, saya membuat video ini pada saat terjadi sebuah bencana COVID-19 ya di seluruh dunia. Apa yang paling dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita yaitu adalah masker. Berapa harga masker pada saat COVID ini? Tentu teman-teman sudah tahu bahwa harganya melejit bahkan berpuluh-puluh kali lipat dari harga normalnya. Satu masker di hari biasa waktu belum ada COVID itu hanya dijual dengan Rp2.000 per lembar. Itu pun sudah masker yang bermerek memiliki standar khusus. Tapi pada saat COVID-19 ini, satu masker itu bisa dijual dengan harga Rp15.000 sampai dengan Rp30.000. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang butuh masker banyak, sementara stoknya tidak banyak. Itu alasan paling mendasar. Jadi apapun itu ketika yang membutuhkan banyak dan stoknya hanya sedikit, pasti harganya naik. Begitu juga harga sepeda ini. Jadi pada saat COVID-19 ini banyak orang WFH, work from home ya. Kemudian banyak orang yang mengisi aktivitasnya dengan berolahraga sepeda. Maka kebutuhan orang untuk membeli sepeda meningkat. Maka harga sepeda menjadi naik. Sepeda anak-anak, sepeda dewasa dan lain sebagainya semua mengalami kenaikan harga. Karena apa? Karena kebutuhan terhadap sepeda naik sementara stok terhadap kebutuhan tersebut tidak cukup. Artinya lebih banyak orang yang butuh daripada jumlah sepeda yang tersedia. Tetapi kenaikannya tidak seperti masker karena apa? Karena
kebutuhan dan juga stoknya masih bisa ditoleransi. Berbeda dengan masker, butuhnya setiap orang pasti butuh, tapi stoknya tidak tersedia untuk semua orang. Sehingga akhirnya harus terjadi yang namanya tawar-menawar atau nilai tawarnya akan naik. Jadi harga maskernya menjadi mahal sekali. Dan poin pentingnya di sini adalah terkait dengan Farco, kita kembali ke Farco. Ingat bahwa satu petani sebetulnya hanya memiliki 0,4 Farco dikali 7 hari atau sama dengan 2,8 Farco per minggu. Jadi logikanya, jika Anda adalah salah satu bagian daripada 3.333 petani yang menanam di awal tadi, dengan 2,8 Farco yang Anda miliki, kira-kira Anda mau jual nggak? Kalau Anda punya banyak, mungkin Anda jual. Tapi kalau Anda punya sedikit, rata-rata orang akan mengatakan bahwa saya masih sedikit, saya nggak mau jual dulu. Nah, ketika Anda tidak mau jual, artinya stoknya bukan lagi 9.332 Farco per minggu, tapi bisa kurang karena itu adalah stok yang belum tentu dijual. Sementara kebutuhannya sudah pasti 99.000 Farco dalam satu minggu. Jadi lebih besar kebutuhan daripada stok yang tersedia. Maka harga Farco akan mengalami kenaikan. Belum lagi pada saat peluncuran Farco Bart nanti, masyarakat umum bisa membeli Farco dan mereka membeli tidak menanam. Artinya Farco yang mereka beli tidak digandakan. Mereka hanya akan menyimpan Farconya. Dan ketika Farco memiliki kenaikan, mereka akan mengalami keuntungan karena nilai daripada aset yang mereka simpan terus mengalami kenaikan. Jadi sama seperti Anda menyimpan emas 1 gram misalkan katakanlah 500.000, tapi pada hari ini ternyata 1 gram menjadi 1 juta. Artinya Anda mengalami keuntungan karena menyimpan 1 gram emas. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Dan ini adalah gold point farmers coin lagi, yaitu semakin mahal harga bibit Farco, maka semakin sedikit kemampuan tanam para petani baru. Hal ini tentu berdampak pada semakin sedikitnya hasil panen para petani baru. Semakin sedikit hasil panen, maka semakin mahal lagi dong harga Farco di kemudian hari. Maka semakin sedikit lagi orang yang bisa menjadi petani Farco atau kemampuan tanam untuk para petani Farco. Maka dengan simulasi atau penjelasan sederhana tersebut, Anda yang cerdas pasti menangkap peluang untuk menjadi petani Farco di fase-fase awal ini. Kira-kira seperti itu. Kemudian, ini adalah ilustrasi keuntungan atas kenaikan aset Farco. Jadi, saya membuat tabel ini supaya lebih mudah untuk dipahami. Di bagian sebelah kiri adalah Farco ditanam, kemudian tumbuh harian, kemudian lama pertumbuhan, kemudian akhir periode atau hasilnya berapa. Dan jika harga Farco adalah 25.000, 50.000, 100.000, 200.000, maka ada keuntungan yang bisa Anda dapatkan dengan kelipatan dari harga Farco yang dikalikan dengan jumlah aset Farco yang Anda miliki. Anda bisa melihatnya perlahan-lahan, saya akan coba biarkan atau Anda bisa pause video ini untuk nanti melanjutkannya kembali. Dan pertanian Farco sangatlah aman. Kenapa saya katakan aman? Yang pertama adalah uang bibit tidak diserahkan ke sistem. Maksudnya bagaimana? Begini teman-teman. Contoh, jika Anda ingin menjadi petani, katakanlah Anda ingin menanam 1.200 Farco. Dengan harga saat ini 10.000 per Farco, Anda harus mengeluarkan uang yaitu sebanyak 12 juta rupiah untuk membeli bibit Farco. Pertanyaannya adalah Anda membeli bibitnya kemana? Kalau Anda membeli bibitnya kepada para petani, maka uang Anda berarti diberikan ke petani, bukan kepada sistem. Jadi yang rawan adalah kalau uang untuk bisnis itu diberikan kepada sistem, semua ke sistem. Siapapun yang join, siapapun yang ikut di bisnis ini, uangnya ditransfer ke sistem. Nah itu nggak aman tuh. Jadi rawan sistemnya kabur kalau begitu. Tapi di sini Farco ini gotong royong, ditanam bersama, ya, dibesarkan bersama, disebarkan bersama, dinikmati bersama. Kenapa saya katakan dinikmati bersama? Karena ketika harga Farco naik, yang senang bukan sistem Farco, melainkan orang-orang yang punya Farco. Ingat poin pentingnya. Kalau harga Farco naik, yang senang adalah orang yang punya Farco, bukan sistem Farco. Ya, ini poin penting. Jadi pertanian Farco sangatlah aman karena uang bibit tidak diserahkan ke sistem. Dan uang bibit itu diberikan kepada yang jual bibit.
Jadi tergantung yang jual bibit siapa, apakah petani, apakah mitra, apakah pedagang keliling nantinya ke depan. Jadi bisa sangat tergantung pada situasi pada saat itu. Yang kedua, hasil panen dapat langsung dijual setiap hari. Jadi hasil panen itu tidak perlu menunggu 1000 hari ya. Jadi contoh-contoh misalkan teman-teman menanam 1200 varko. Lalu kemudian tadi dikatakan di situ ada hasil panen 1,6 varko per hari. Maka dalam 1000 hari akan menjadi 1600. Apakah saya hanya bisa menjual hasil panen saya setelah 1000 hari? Tidak. Jadi teman-teman bisa menjual hasil panennya kapanpun. Anda mau jual katakanlah baru 2 hari, kalau tanamnya 1200 berarti 2 hari itu punya 1,6 varko dikali 2, karena baru 2 hari kan, ada 3,2 varko. Anda mau jual silahkan jual, tidak masalah gitu ya. Jadi aman. Yang ketiga, hasil panen dibutuhkan oleh petani lain. Ingat poin pentingnya bahwa setiap petani varko membutuhkan bibit. Bibit itu apa? Bibit itu adalah varko itu sendiri, yaitu bisa hasil panen dari para petani-petani sebelumnya. Maka hasil panen dibutuhkan oleh petani lain. Aman ya? Yang keempat, proses transfer varko sangat instan. Jadi varko ini bisa dikirim kemanapun dan sangat instan. Jadi cukup canggih memang. Yang kelima, aset varko disimpan sendiri oleh petani. Jadi jika Anda adalah sebagai seorang petani atau sebagai pengguna Farmers Coin, Anda akan menyimpan aset Anda ya, dan Anda bisa melihat berapa jumlah aset yang Anda miliki di dalam aplikasi yang bisa Anda unduh di dalam Play Store. Jadi sangat aman. Kemudian yang keenam adalah proses transfer itu menggunakan one time password. Artinya varko tidak bisa Anda pindahkan kepada akun atau dompet orang lain tanpa menggunakan OTP. Ya, ini adalah fitur tambahan. Jadi sebuah pilihan untuk teman-teman yang mau menggunakan OTP, sudah dilengkapi dengan OTP, bisa menggunakan one time password tanpa ada kode yang dikirimkan ke dalam handphone Anda, maka varkonya tidak bisa berpindah tangan. Jadi sangat aman. Kemudian pertanian varko bisa diakses dimanapun tanpa batas lokasi. Jadi Anda mau berada di negara manapun, ketika memiliki sebuah smartphone atau terhubung dengan internet, maka Anda bisa melihat pertanian varko Anda atau mengelola hasil panen Anda. Jadi sangat fleksibel sekali. Dan ini adalah 3 cara memanfaatkan Farmers Coin. Ini adalah 3 cara yang paling sederhana untuk memanfaatkan Farmers Coin, baik itu hasil panen maupun varko yang Anda simpan di dalam dompet varko Anda. Yang pertama, varkonya bisa langsung dikonversi ke dalam bentuk pulsa ya, pulsa seluler ya, dan juga token listrik. Nanti ke depan dilengkapi dengan beberapa pilihan lainnya, tapi ini adalah yang sudah tersedia saat ini, yaitu adalah pulsa dan juga token listrik. Yang kedua, varkonya bisa langsung dijual kepada petani lain atau calon petani baru atau dijual kepada broker varko. Yang ketiga, varko bisa dijual di pasar trading Farmers Coin ya. Ini tentu ada syarat untuk yang poin ketiga ini, setelah 1 juta varko tertanam, baru pasar tradingnya akan kita open. Dan kemudian varko dapat ditransfer ke siapapun di seluruh dunia dalam hitungan detik. Jadi varko ini bisa ditransfer ke siapapun ya, orang-orang yang memang memiliki dompet varko terutama, baik dia berada di belahan dunia manapun, selama dia ada koneksi internet, maka dia bisa menerima dan mengirim Farmers Coin. Jadi sangat-sangat simple, fleksibel, dan sangat-sangat aman. Kemudian ini adalah jumlah peredaran varko aset. Jadi ada stok yang terbatas ya, akan dibatasi pada sejumlah batas tertentu. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan varko nilainya bukan turun tapi justru malah semakin naik. Kenapa? Karena jumlah varko itu dibatasi. Jadi maksimal tanamnya adalah 60 juta varko. Ketika ada petani mereka menanam masing-masing 10, ini hanya ilustrasi ya, 10, 20, 30 misalkan seperti itu. Atau kita bicara aslinya saja, petani menanam 1200, 600, 300,
37,5 dan lain sebagainya, semua akan dihitung secara sistem dan ditampilkan di dalam layar aplikasi. Jadi semua petani Farco akan melihat berapa jumlah Farco yang sudah tertanam sampai dengan hari ini. Semua akan terlihat transparan. Jadi para petani akan melihat berapa jumlah Farco yang telah tertanam sampai dengan hari ini di seluruh dunia. Ketika jumlah itu mencapai 60 juta Farco, maka pertanian Farco ditutup, alias tidak ada lagi petani yang bisa menanam Farco. Dan nantinya jumlah Farco akan stop atau terbatas, yaitu maksimal di 100 juta Farco. Oke, tadi di poin paling awal saya sampaikan bagaimana merubah 1 juta Farco supaya menjadi 100 juta Farco. Maka harus ditanam, panen, ditanam lagi, panen lagi, ditanam lagi, panen lagi. Maka itu ada maksimal tanam. Jadi setiap Farco yang ditanam oleh para petani akan diakumulasi, dan ketika jumlah tanamnya mencapai 1 juta, maka trading dibuka. Mencapai 2 juta, maka Farco Bart dirilis. Dan ketika mencapai 60 juta, maka pertanian Farco dihentikan. Sehingga Farco yang beredar akan tetap dan tidak akan bertambah, yaitu maksimal di 100 juta Farco. Setelah itu, maka tidak akan pernah ada lagi Farco baru, dan nilai Farco akan semakin melambung tinggi karena setiap orang sudah bisa dan sudah mendapat edukasi terhadap pentingnya sebuah aset digital yang memiliki nilai dan bisa dikatakan anti inflasi, kira-kira seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mungkin penasaran atau mungkin tertarik dengan pertanian Farco, teman-teman bisa download aplikasinya, yaitu di dalam Play Store ya. Namanya adalah Farmers Coin. Untuk sementara ini hanya aplikasi pertanian yang tersedia, dan teman-teman bisa menjadi petani Farco. Kemudian ini aplikasi digunakan untuk mempermudah para petani, yaitu untuk mentransfer Farco, kemudian register petani baru, kemudian membuat wallet untuk user ya, kemudian monitoring aset, monitoring networking, kemudian PPOB shop, kemudian digital payment atau dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Silakan langsung download di Play Store dengan nama Farmers Coin. Dan setiap orang sebetulnya tidak harus menjadi petani. Mereka juga bisa hanya menjadi pemegang Farco dengan cara mendaftarkan diri untuk memiliki sebuah wallet atau dompet Farmers Coin. Untuk membuat sebuah wallet Farmers Coin tidak diperlukan biaya Rp1.000 pun. Jadi siapapun bisa membuat dompet Farmers Coin gratis. Hanya diperlukan yang pertama adalah ID KTP atau nomor NIK KTP untuk Indonesia ya. Kemudian telepon number atau handphone. Yang ketiga adalah email yang aktif, karena ada konfirmasi yang nantinya akan dikirimkan ke dalam alamat email Anda. Tetapi perlu diingat bahwa ketika teman-teman membuat sebuah wallet atau account dompet Farco, artinya di situ belum ada saldo ya. Untuk memiliki Farco, belilah saldo Farco kepada petani atau kepada orang yang memang memiliki Farco. Atau sederhananya Anda bisa tanya kepada orang yang memberikan video ini kepada Anda. Dia pasti tahu di mana untuk mendapatkan Farco. Jadi bisa di-download aplikasi yang sama, tetapi tidak menjadi petani, hanya menjadi pemegang Farco-nya saja. Dengan seperti itu Anda tidak menanam Farco, dan ketika Anda memiliki account wallet, belum ada saldonya ya, masih kosong karena Anda tidak memiliki Farco-nya, hanya memiliki rekeningnya, ibaratnya seperti itu. Farmers Coin, Smart Digital Farmer, www.farco.co.id. Semoga teman-teman dapat menjadi bagian daripada kelompok produksi Farmers Coin dan dapat bersama-sama bergotong royong, saling bahu-membahu untuk menciptakan aset digital masa depan. Dan kita bisa menikmati bersama, kita mulai bersama, serta kita bangun sebuah keadilan ekonomi di muka bumi ini. Jika Anda tertarik untuk mendaftar, maka siapkan KTP, nomor handphone, dan email aktif Anda. Segera download aplikasi Farmers Coin
di dalam Play Store. Sampai jumpa pada presentasi berikutnya. Farco, aset digital masa depan.